Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alisan Aziza dengan NIM 2018710500 dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018. Jadi di sini saya akan memaparkan penelitian yang akan saya lakukan dengan berjudul Zakat Compliance pada ASN di Surabaya, Perspektif Maqasid Syariah. Latar belakang dari penelitian itu seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan perintah dari Allah SWT yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim. Zakat juga termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Dan zakat sendiri itu urgensinya itu sangat kuat posisinya, dimana di dalam kitab ayat suci Al-Quran pun zakat itu selalu digandingkan dengan perintah sholat. Namun apa sih pengertian zakat sendiri? Jadi zakat sendiri itu adanya itu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada para orang yang menerima zakat tersebut tanpa adanya paksaan dari agama atau tanpa adanya larangan. Jadi zakat sendiri itu selalu digandingkan dengan perintah sholat. Salah satunya pada potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi aqimus shalah wa atu zakat warga ma'arokiin, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang yang rukuk. Dengan selalu digandingkan dengan perintah sholat berarti menandakan bahwa zakat ini merupakan salah satu hal yang penting dan urgensinya itu sangat tinggi yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Lalu selain itu zakat ini ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya yaitu zakat penghasilan. Namun yang kita ketahui atau banyak yang orang kita ketahui bahwa zakat penghasilan itu hanya berasal dari orang yang berdagang atau orang yang berusaha. Namun sebenarnya zakat penghasilan sendiri itu salah satunya yaitu berupa zakat profesi, di mana orang-orang yang berprofesi dan apabila emang pendapatannya itu setelah mencapai nisab dari seperti dengan zakat penghasilan atau seperti dengan zakat perniagaan, maka si pekerja itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dengan adanya fenomena seperti itu, saya ingin meneliti mengenai zakat compliance pada ASN di Surabaya dalam perspektif maqasid syariah. Jadi saya ingin mengkaji apakah para pekerja ASN ini telah mengetahui bahwasannya pekerja ASN juga wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya apabila memang sudah mencapai nisabnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada 3. Untuk yang pertama, bagaimana kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. Lalu untuk yang kedua, bagaimana perilaku ASN dalam membayar zakat profesi. Lalu yang ketiga, bagaimana kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi perspektif maqasid syariah. Lalu untuk tujuan penelitian ini tentunya juga ada 3. Yang pertama, mengkaji kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. Lalu untuk yang kedua, mengkaji perilaku ASN dalam membayar zakat profesi. Lalu yang terakhir yaitu mengkaji kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi perspektif maqasid syariah. Yaitu ada beberapa jurnal yang menjadi rujukan saya dalam melakukan penelitian ini. Untuk jurnal yang pertama yaitu dari jurnal Wahyudin Usi Suandarja Muhammad Arifin Mukti yang berjudul Studi Deskriptif Perilaku Membayar Zakat Profesi. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal dari Nasution Juliana yang ditulis pada tahun 2017 yang memiliki judul Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta dampaknya terhadap keberkahan harta muzaki studi kasus pada dompet du'afa. Untuk jurnal yang ketiga yaitu dari penulis Larasati Anissa Dita pada tahun 2020 yang memiliki judul Analisis Kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam Menunaikan Zakat Profesi studi kasus Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Metro. Yang selanjutnya yaitu ada tabel mengenai persamaan dan perbedaan dengan antara jurnal 3 jurnal rujukan dengan penelitian yang akan saya lakukan.
untuk jurnal yang pertama itu memiliki atau jurnal dari Wahyudin Lucy Sumandari dan Muhammad Arifin Mukti itu merupakan jurnal kualitatif yang memiliki hasil bahwa masih banyak orang yang tidak memenuhi atau tidak patuh untuk membayar zakat profesi karena minimnya pengetahuan mereka terhadap zakat profesi itu sendiri. Nah, lalu persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai kepatuhan dalam membayar zakat profesi, dan perbedaannya lalu perbedaan dengan penelitiannya yaitu perbedaan pada objeknya. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian Sudan Juliana itu memiliki hasil bahwasanya 26%, sekitar 20% lebih itu tingkat kepatuhan seseorang membayar zakat profesi itu dipengaruhi oleh penghargaan, organisasi, keimanan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, di sini perbedaannya itu jurnal ini menggunakan kuantitatif, sedangkan penelitian akan saya lakukan menggunakan kualitatif, dan perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada objek penelitian. Namun persamaannya itu sama-sama meneliti atau mengaji mengenai kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Lalu untuk jurnal yang terakhir dari Larasati Anissa Dita ini di mana dia menganalisis atau melakukan penelitian terhadap kepatuhan seorang PNS dalam membayar zakat profesi, dan hasilnya yaitu hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih ada beberapa PNS yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar zakat profesi, dan ada beberapa yang sudah saja untuk melakukan zakat profesi. Jadi persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai kepatuhan pegawai negeri sipil. Lalu untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian saja. Dari 3 jurnal yang saya rujuk beserta dengan hasilnya, maka saya ingin melakukan penelitian ini karena menurut saya penelitian ini perlu untuk dilakukan kembali, apakah pada saat era ini atau pada saat tahun 2021 ini apakah tingkat kepatuhan atau apakah para ASN ini sudah banyak yang sadar atau sudah banyak yang patuh dalam membayar zakat profesi. Dan untuk penelitian mengenai kepatuhan membayar zakat profesi ini sudah dilakukan juga oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun belum ada yang melakukan penelitian ini di Surabaya mengenai ASN yang ada di Surabaya, dan belum ada yang disambungkan dengan perspektif makrosyariah syariah itu sendiri. Maka dengan ini saya memilih penelitian ini. Untuk selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran dari penelitian yang akan saya lakukan, yaitu mengenai kepatuhan zakat ASN Surabaya dalam perspektif makrosyariah syariah. Untuk ASN sendiri yang akan menjadi informan dalam peneliti ini yaitu PNS dan ada juga PPPK. PNS sendiri itu merupakan pegawai tetap yang telah dilantik oleh seorang pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK sendiri itu berdasarkan pasal 6 huruf B itu yaitu suatu pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat kepegawaian sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jadi PPPK sendiri itu seorang ASN namun tidak sebagai pegawai tetap dan tidak memiliki nomor induk pegawai nasional. Jadi berikut adalah kerangka pemikiran dari peneliti, yaitu mengenai zakat compliance pada ASN Surabaya dalam perspektif makrosyariah syariah. Yaitu metodologi penelitian. Untuk rancangan penelitian sendiri ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu di mana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. Lalu penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif yang studi kasus, di mana penelitiannya akan dilakukan secara intensif, lalu mendalam dan terperinci terhadap suatu objek penelitian itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai informan.
informan apa saja yang diperlukan untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu seseorang yang telah bekerja atau sudah berprofesi. Lalu untuk yang kedua yaitu seorang yang berprofesi sebagai ASN. Lalu untuk yang ketiga yaitu seseorang ASN yang bekerja di domisili Surabaya. Lalu untuk yang terakhir si ASN ini telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat profesi. Mungkin dilihat dari pendapatannya itu telah mencapai nisab dari zakat profesi itu sendiri. Untuk melakukan penelitian zakat compliance pada ASN di Surabaya Perspektif Makosid Syariah untuk memiliki batasan-batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di kota Surabaya. Lalu untuk yang kedua, informan atau sumber datanya itu hanya seorang ASN yang berprofesi di domisili Surabaya. Lalu untuk yang ketiga, penelitian ini hanya membahas mengenai kepatuhan ASN yang bekerja di Surabaya dalam membayar zakat profesi dengan perspektif makosid syariah. Lalu untuk yang selanjutnya di dalam metodologi ini ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik dengan wawancara langsung kepada informan yang saya sesuai dengan kriteria. Jadi saya akan melakukan wawancara secara langsung, yaitu melakukan percakapan dengan informan secara langsung yang telah sesuai dengan kriteria, dan dimana wawancara yang saya lakukan yaitu wawancara secara terstruktur, dimana pertanyaannya sudah saya persiapkan sebelum melakukan wawancara. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data yaitu suatu proses untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan Bogdan dan Taylor. Lalu teknik analisis data yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan analisis studi kasus, di mana data yang saya peroleh akan saya kumpulkan, kemudian hasilnya akan saya jabarkan secara sistematis dan secara uraian atau deskriptif. Lalu pengertian dari studi kasus sendiri juga dijelaskan oleh Raharjo, di mana yaitu suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan secara intensif, naratif dan mendalam mengenai suatu aktivitas baik secara perorangan, kelompok ataupun untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. Jadi untuk teknik analisis datanya sendiri saya menggunakan studi kasus, di mana informasi-informasi atau data-data yang saya peroleh dari berbagai informan maka akan saya kumpul, lalu saya analisis, lalu setelah saya analisis akan saya jabarkan secara sistematis dan juga secara deskriptif. Sekian pemaparan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Zakat Compliance pada ASN di Surabaya Perspektif Makosid Syariah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.